Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Distribusi normal. Ini ada nama kelompok. Ya, saya Kurniawan Wijayanto, kedua Moto Yudin, ketiga Haikal Abian Novansyah. Pengertian distribusi normal. Pengertian distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang berbentuk simetris seperti lonceng. Data dengan distribusi normal akan memiliki rata-rata median dan modus yang sama. Distribusi ini sangat penting dalam statistik karena banyak fenomena alam, sosial, ekonomi, dan eksperimen ilmiah mengikuti pola distribusi ini. Ciri-ciri distribusi normal. Pertama, bentuk grafiknya simetris terhadap rata-rata. Kedua, nilai media, dan modus. Ketiga, kurva mendekati sumbu X tetapi tidak pernah menyentuhnya. Keempat, sebagian besar data berada dekat dengan rata-rata. Tujuan distribusi normal menganalisis data yang memiliki sebaran alami seperti tinggi badan, waktu proses produksi. 2. Mengestimasi probabilitas kejadian dalam batas tertentu. Ketiga, dasar perhitungan statistik inferensial seperti uji hipotesis, estimasi parameter, dan lainnya. Manfaat distribusi normal. Yang pertama ada menyederhanakan analisis statistik. Jika ada data-data mengikuti distribusi normal, maka proses analisisnya menjadi lebih mudah. Kedua, hasil lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, memungkinkan penghitungan probabilitas. Dengan distribusi normal, kita bisa menghitung peluang suatu nilai muncul, peluang data berada dalam rentang tertentu. Yang ketiga, digunakan untuk prediksi. Distribusi normal digunakan untuk memprediksi tren masa depan seperti permintaan produk, performa keuangan, hasil ujian, resiko dalam asuransi atau pasar saham, dan masih banyak lagi. Kedua, rumus distribusi normal. Rumus distribusi normal itu ada fx sama dengan 1 dibagi dengan tau akar 2V lalu dikalikan dengan E pangkat minus 1/2 dalam kurung X dikurang mu dibagi dengan tau tutup kurung pangkat 2. Untuk taunya itu adalah standar deviasi, lalu mu adalah mean atau rata-rata, E nya adalah konstanta bilangan Euler, lalu V nya adalah konstanta pi, dan X nya adalah nilai dari variabel acak X. Contoh 1. Diketahui data distribusi normal dengan mean sama dengan 55 dan deviasi standar sama dengan 15. A yaitu P dalam kurung 55 kurang dari atau sama dengan X, lalu kurang dari atau sama dengan 75 sama dengan P. 0 yaitu kurang dari sama dengan Z, lalu kurang dari atau sama dengan 75 dikurang 55 dibagi dengan 15, lalu sama dengan P dalam kurung 0 kurang dari atau sama dengan Z, lalu kurang dari atau sama dengan 20 dibagi 15, lalu P sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan Z, lalu kurang dari atau sama dengan 1,33, lalu sama dengan yaitu 0,4082.
dalam tabel Z, atau Z1 sama dengan X1 dikurang mu dibagi dengan tau sama dengan 75 dikurang 55 dibagi dengan 15, yaitu sama dengan 1,33. Dari tabel Z yaitu A nya sama dengan 0,4082. Contoh soal distribusi normal. Apa ini cok awalnya? Awalnya untuk menyelesaikan sebuah laporan adalah rata-rata 50 menit dengan standar deviasi 10 menit dan data tersebut berdistribusi normal. Wih, kaget gua aja. Ulang. Contoh soal gitu. Contoh soal distribusi normal. Awalnya untuk menyelesaikan sebuah laporan adalah rata-rata 50 menit dengan standar deviasi 10 menit dan data tersebut berdistribusi normal. Poin A, berapa probabilitas bahwa seorang pegawai menyelesaikan laporan dalam waktu kurang dari 60 menit? Poin B, berapa probabilitas bahwa seorang pegawai menyelesaikan laporan antara 45 dan 65 menit? Poin C, tentukan maksimum yang dibutuhkan oleh 5% pegawai tercepat dalam menyelesaikan laporan. Jawab. Untuk poin A, diketahui mu-nya adalah 50 menit, lalu tau sama dengan 10 menit, X-nya yaitu 60 menit, dan Z-nya yaitu sama dengan dalam kurung 60 dikurang 50 dibagi dengan 10, yaitu sama dengan 1. P dalam kurung Z kurang dari 1 yaitu 0,8413. Probabilitasnya berarti yaitu 0,8413 atau 84,13%. Dalam probabilitas antara 45 dan 65 menit. Untuk penyelesaian poin B, Z, di mana Z untuk 45 menit sama dengan 45 menit dikurang 50 lalu dibagi dengan 10, yaitu sama dengan negatif 0,5, yang berarti P dalam kurung Z kurang dari 0,5 yaitu sama dengan 0,3085. Z untuk 65 menit sama dengan dalam kurung 65 dikurang 50 dibagi dengan 10, yaitu sama dengan 1,5, yang berarti P dalam kurung Z kurang dari 1,5 yaitu sama dengan 0,9332. Untuk probabilitas 0,9332, untuk probabilitasnya yaitu sama dengan 0,9332 dikurang 0,3085, yaitu sama dengan 0,6247. Probabilitasnya yaitu probabilitas dari 0,6247 atau 62,47%. Untuk poin C, waktu maksimum untuk 5% pegawai tercepat yaitu P dalam kurung X kurang dari X sama dengan 0,05, jadi Z sama dengan minus 1,645. Untuk X nya yaitu X sama dengan mu ditambah dengan Z dikalikan tau sama dengan 50 ditambah dalam kurung minus 1,645 dikalikan dengan 10, yaitu hasilnya sama dengan 33,55 menit. Untuk waktu maksimum
persen pegawai tercepat yaitu 33,55 menit. Selanjutnya ada penyelesaian distribusi normal. Penyelesaian dari distribusi normal melibatkan pemahaman tentang bentuk kurva lonceng, nilai rata-rata atau mean, sampingan baku, standar deviation, dan penggunaan skor Z untuk menghitung probabilitas. Distribusi normal dapat digunakan untuk menganalisis data yang mengikuti pola simetris dan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, ekonomi, dan ilmu sosial. Kurva lonceng. Distribusi normal memiliki bentuk kurva lonceng dengan puncak dinilai rata-rata dan menyebar secara simetris ke kiri dan ke kanan. Nilai rata-rata mean. Dua parameter utama yang menentukan distribusi normal adalah nilai rata-rata mu dan simpangan baku tau. Nilai rata-rata menentukan posisi pusat kurva, sementara sampingan baku menentukan sebaran data. Berikut ada tabel distribusi normal. Ini ada tabelnya dan sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.